Malam itu ulang tahunku yang ke-32. Aku pulang larut setelah rapat panjang dengan kotak kue kecil di tangan. Di teras rumah kami yang di Menteng, sepasang sepatu wanita tergeletak. Sepatu hat tinggi, merah menyala. Jelas bukan milikku. Saat aku membuka pintu, seorang perempuan asing sedang duduk di sofaku, di tempat yang biasa aku duduki setiap malam. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, tersenyum puas. "Ini calon istri baru anakku," katanya. "Mulai malam ini, kamu yang keluar dari rumah ini." Suamiku, Bayu, bahkan tidak mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Tepat di hari ulang tahunku, mereka memintaku pergi dari rumah yang aku bangun sendiri. Apa yang tidak mereka tahu malam itu hanya satu hal: akta rumah ini dan saham mayoritas perusahaan tempat Bayu menjadi direktur. Semuanya atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di Kana Cerita Kita. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah malam yang mengubah segalanya. Tentang bagaimana orang yang dianggap tidak punya apa-apa ternyata memegang semuanya. Tarik napas dulu dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Laras, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior, lalu pengendali keuangan di sebuah perusahaan elektronik bernama Cahaya Sentosa. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Bayu Pranata. Orang melihat saya sebagai ibu rumah tangga biasa yang kebetulan punya pekerjaan kantoran. Mereka tidak pernah benar-benar bertanya, siapa saya sebenarnya? Rumah kami berdiri di kawasan Menteng, 2 lantai, halaman penuh tanaman yang saya rawat sendiri. Setiap pagi, saya bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk semua orang di rumah. Lalu saya berangkat ke kantor, bekerja seharian, dan pulang untuk memasak makan malam. Tidak ada yang pernah berterima kasih. Semua dianggap sudah seharusnya. Bu Surti mengatur segalanya di rumah, seolah dialah nyonya rumah. Dan saya hanya pelengkap. Beliau memutuskan menu, mengatur perabot, bahkan menentukan kapan saya boleh menggunakan dapur saya sendiri. Bayu seorang direktur muda di Cahaya Sentosa. Tampan, pandai bicara, disukai banyak orang di mata keluarganya. Dialah pahlawan yang menafkahi semua. Mereka tidak tahu, gaji direktur itu hanya sebagian kecil dari yang menopang rumah tangga ini. Cicilan, tagihan, biaya hidup keluarga besar yang menumpang, semuanya keluar dari rekening saya. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir inilah pengorbanan seorang istri yang mencintai. Ayah saya, almarhum, adalah pendiri Cahaya Sentosa. Beliau memulai dari sebuah bengkel kecil servis radio di Tebet puluhan tahun lalu. Dengan tangan kosong dan kejujuran, beliau membangunnya menjadi perusahaan elektronik yang besar. Ibu saya selalu berkata, ayah tidak pernah menipu 1 sen pun dari siapapun. Uang yang halal itu tenang. Nak, kata ayah, uang yang kotor itu selalu gelisah. Saya tumbuh dengan pelajaran itu. Saya belajar akuntansi, bukan untuk kaya, tapi untuk menjaga kejujuran angka. Sebelum beliau wafat, beliau memindahkan saham mayoritas ke nama saya. Diam-diam, jangan pernah umumkan ini. Nak, pesan ayah, lihat dulu siapa yang mencintaimu karena dirimu. Harta bisa membutakan orang. Diamlah dan amati. Waktu akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Saya mematuhi pesan itu. Selama 8 tahun, saya diam. Saya bertemu Bayu di sebuah seminar bisnis. Saat saya masih berduka atas kepergian ayah, dia tampak tulus. Dia memperlakukan saya dengan lembut. Di saat saya paling rapuh, saya pikir inilah lelaki yang mencintai saya apa adanya, tanpa tahu siapa ayah saya. Saya tidak pernah memberitahunya soal saham, soal aset, soal warisan. Saya ingin dicintai sebagai Laras, bukan sebagai putri pendiri Cahaya Sentosa. Tahun-tahun pertama pernikahan kami manis. Bayu masih karyawan biasa di perusahaan lain. Lalu, dengan tenang, saya mengatur agar dia bisa bergabung di Cahaya Sentosa. Saya menggunakan pengaruh saya, diam-diam, agar dia naik jabatan demi jabatan. Dia mengira itu murni karena kemampuannya. Saya membiarkannya percaya begitu.
Saya membiarkan Bayu merasa dialah penguasa rumah ini. Saya membiarkan ibu mertua memperlakukan saya seperti penyewa di rumah sendiri. Saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Ternyata yang mereka lihat hanya kelemahan. Ibu mertua saya, Bu Surti, 63 tahun. Sejak hari pertama, beliau tidak pernah menyukai saya. Beliau berasal dari keluarga sederhana. Tapi setelah anaknya jadi direktur, beliau berlagak seperti bangsawan. Perempuan tidak tahu diri. Begitu beliau menyebut saya, bahkan di depan tamu. Beliau selalu membandingkan saya dengan menantu idaman di kepalanya, yang katanya lebih cantik dan lebih kaya. Adik ipar saya, Dinda, 29 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Dinda yang paling pandai meracuni pikiran Bayu tentang saya. Dia hidup mewah tanpa pernah bekerja, dengan uang yang dia kira berasal dari kakaknya. Setiap kali saya membantu, dia merendahkan. Setiap kali saya diam, dia menginjak. Dan Bayu, suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Dulu dia lembut, perhatian, selalu membela saya di depan ibunya. Tapi setelah jabatan dan pujian datang, dia berubah menjadi orang yang tidak saya kenal. Belakangan, dia berubah. Pulang larut, bau parfum asing, ponsel selalu tertelungkup. Saya tahu, tentu saja saya tahu. Tapi saya memilih diam dan mengamati. Karena ayah mengajari saya satu hal. Jangan bertindak sebelum semua bukti ada di tangan. Mari saya bawa kalian ke awal retakan itu. 2 tahun lalu, perusahaan Cahaya Sentosa hampir bangkrut. Krisis pasokan, utang menumpuk. Gaji karyawan tertunda 2 bulan. Bayu, sebagai direktur, panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, dia pulang dengan wajah pucat. Perusahaan akan tutup, katanya lirih. Dia duduk terkulai di sofa, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya terlihat begitu rapuh. Kalau perusahaan bangkrut, semua karyawan kehilangan pekerjaan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Laras. Saya menatapnya. Di mata saya, perusahaan itu bukan sekedar tempat kerja Bayu. Itu warisan ayah saya. Itu tempat ratusan keluarga menggantungkan hidup. Saya tidak akan membiarkannya runtuh. Saya hanya tersenyum. Lalu, diam-diam, saya menyuntikkan dana pribadi saya ke perusahaan, 7 miliar rupiah. Lewat jalur investor yang tidak pernah mereka tahu wajahnya. Saya menghubungi Pak Hartono malam itu juga, menyusun skema agar dana itu masuk tanpa jejak ke saya. Dalam 2 minggu, gaji karyawan terbayar. Pemasok kembali percaya. Perusahaan bernapas lagi. Cahaya Sentosa selamat. Bayu dipuji sebagai direktur yang menyelamatkan perusahaan. Dia tidak pernah tahu, tangan yang menyelamatkannya adalah tangan istrinya sendiri. Malam saat perusahaan dinyatakan aman, Bayu pulang membawa kue dan bunga. Bukan untuk saya, untuk ibunya, untuk merayakan keberhasilannya sebagai direktur. Saya menonton dari dapur dan tersenyum kecil. Saya tidak butuh pujian. Saya hanya butuh tahu bahwa warisan ayah saya tetap berdiri. Setelah itu, Bayu semakin tinggi hati. Bu Surti dan Dinda semakin sering datang menginap, lalu menetap. Rumah saya perlahan berubah menjadi rumah mereka. Saya tetap memasak, membersihkan, membayar semua tagihan dari rekening pribadi. Mereka mengira itu uang Bayu. Saya tidak pernah meluruskan. Retakan pertama yang benar-benar menyakitkan terjadi tahun lalu. Saya keguguran. Anak pertama kami di usia kandungan 4 bulan. Itu kehamilan yang sudah saya nantikan bertahun-tahun. Saya sudah menyiapkan kamar bayi dengan tangan saya sendiri. Saya membeli box kecil, lemari mungil, dan 1 mainan gantung yang berputar pelan. Saya membayangkan wajah anak saya setiap malam. Itu satu-satunya kebahagiaan murni di rumah itu. Lalu, suatu pagi, semuanya hilang dalam genangan darah dan rasa sakit yang tidak bisa saya gambarkan. Saat saya pulang dari rumah sakit, lemah dan rapuh, Bu Surti hanya berkata 1 kalimat, "Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan, untuk apa dipertahankan?" Bayu, suami saya, diam saja.
Dia bahkan tidak memegang tangan saya malam itu. Dia tidak menemani saya ke rumah sakit. Dia tidak bertanya bagaimana perasaan saya. Saya menangis sendirian di kamar. Sementara di ruang tengah, mereka tertawa menonton televisi. Saya berbaring memeluk lutut, menatap kamar bayi yang kosong, dan merasa benar-benar sendiri di dunia. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya mati. Tapi sesuatu yang lain mulai terbangun. Saya berhenti berharap. Saya mulai memperhatikan. Sejak malam itu, saya menyimpan setiap bukti, setiap struk, setiap transfer, setiap pesan. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya, tapi saya menyimpannya. Penghinaan itu lalu datang bertubi-tubi, satu demi satu, semakin berani. Suatu sore, Bu Surti mengadakan arisan keluarga besar di rumah saya. Belasan kerabat datang. Saya yang memasak sejak pagi, menyiapkan semua hidangan. Saat para tamu memuji masakan, Bu Surti dengan santai berkata, "Ini masakan pembantu baru kami." Pembantu? Di rumah saya sendiri, di hadapan belasan orang. Saya disebut pembantu. Saya hanya tersenyum, menuang teh. Lalu masuk ke dapur. Di sana, saya menulis satu catatan kecil. Tanggal, kejadian, saksi. Map saya bertambah 1 lembar. Minggu berikutnya, tagihan listrik dan air rumah datang. Seperti biasa. Saya membayar semuanya dari rekening pribadi. Jumlahnya tidak kecil. Saat saya sedang menghitung, Dinda lewat dan menyindir. "Enak ya numpang di rumah orang? Tinggal pakai uang, Mas Bayu." Uang Bayu. Padahal setiap rupiah yang menghidupi rumah ini keluar dari rekening saya. Saya tidak membantah. Saya hanya menyimpan bukti transfer itu rapi, bertanggal. Suatu malam, saya mendengar Bu Surti menelpon kerabatnya di kampung. Iya, sebentar lagi anak saya cerai. Sudah ada calon istri baru yang jauh lebih pantas. Saat itu, perceraian bahkan belum pernah dibahas dengan saya. Mereka sudah merencanakannya diam-diam. Saya berdiri di balik pintu, mendengar nama saya disebut seperti barang yang akan dibuang. Esoknya, saya menemukan kamar bayi yang dulu saya siapkan telah dikosongkan. Box bayi, lemari kecil, semua mainan yang saya beli sebelum keguguran dibuang ke gudang. Kamar itu mau dipakai Mbak Sinta kalau nanti dia pindah. Kata Dinda, enteng. Saat itu hati saya seperti diremas. Tapi wajah saya tetap tenang. Saya masuk ke gudang malam itu, mengambil satu mainan kecil milik anak saya yang hilang. Saya simpan di koper. Itu satu-satunya barang dari rumah ini yang benar-benar saya inginkan. Tekanan itu tidak berhenti di dalam rumah. Mereka mulai membawanya keluar ke mata orang lain. Suatu hari, tetangga sebelah menyapa saya dengan tatapan aneh. Lalu, setengah berbisik, "Mbak Laras, yang sabar ya." Saya dengar Mbak suka boros, sampai bikin keluarga suami susah. Saya terkejut. Ternyata Dinda menyebar cerita ke tetangga bahwa sayalah beban di rumah ini. Padahal setiap rupiah di rumah itu keluar dari kantong saya. Tapi fitnah selalu berjalan lebih cepat dari kebenaran. Saya tidak membela diri. Saya hanya tersenyum dan menyimpan satu catatan lagi di kepala. Suatu hari, semua tetangga ini akan tahu siapa yang sebenarnya menopang rumah megah itu. Lalu, di sebuah pertemuan keluarga besar, penghinaan itu naik satu tingkat lagi. Bu Surti membagikan rencana warisan dan urusan keluarga di depan semua orang. Setiap nama disebut. Bayu, Dinda, para sepupu, bahkan kerabat jauh. Hanya nama saya yang tidak ada. Laras kan bukan benar-benar keluarga kita, kata beliau enteng sambil tertawa kecil. Seluruh ruangan ikut tertawa. Saya duduk di pojok, memegang gelas, menahan panas di dada. Bukan benar-benar keluarga. Setelah 8 tahun memasak, membayar, merawat mereka semua. Malam itu, saat semua orang tidur, saya membuka laptop dan memeriksa kembali seluruh dokumen saya. Saham, akta, rekening. Semuanya masih di sana, rapi, sah, atas nama saya. Mereka boleh menghapus nama saya dari daftar keluarga mereka. Tapi mereka tidak bisa menghapus nama saya dari akta-akta itu. Dan di akta-akta itulah sesungguhnya semua kuasa
berada. Penghinaan demi penghinaan itu tidak membuat saya hancur. Justru sebaliknya, setiap kali mereka merendahkan saya, map saya semakin tebal dan tekad saya semakin keras. Beberapa bulan kemudian, saya mulai mencurigai keberadaan perempuan lain. Bayu sering menyebut nama Sinta. Katanya, rekan kerja dari perusahaan mitra. Tapi cara dia mengucapkan nama itu terlalu lembut untuk sekadar rekan kerja. Suatu sore, saya menemukan tagihan hotel di kantong jasnya. Kamar untuk 2 orang. Akhir pekan, saat dia bilang sedang dinas ke Surabaya. Saya tidak marah. Saya hanya memotret tagihan itu, lalu mengembalikannya ke tempatnya. Beberapa minggu kemudian, di acara ulang tahun perusahaan, saya melihat mereka berdua, Bayu dan Sinta, berdiri di sudut. Berbicara terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Sinta menyentuh lengan suami saya, tertawa manja. Bayu tidak menjauh sama sekali. Banyak karyawan melihat, beberapa berbisik. Beberapa menatap saya dengan kasihan. Saya berdiri di seberang ruangan, memegang gelas, tersenyum kepada para tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam, saya mencatat semuanya. Tanggal, tempat, saksi. Map saya bertambah lagi. Pulang dari acara itu, Bayu bahkan tidak menjemput saya. Saya pulang sendiri dengan taksi. Di rumah, Bu Surti menyambut dengan sindiran. Suami sibuk, ya. Wajar. Istrinya kurang menarik. Saya hanya tersenyum, naik ke kamar, dan membuka map saya yang semakin tebal. Saya menyimpan tagihan, foto, catatan. Di map yang sama dengan bukti-bukti lain. Map itu semakin tebal, dan saya semakin tenang. Karena saya tahu, hari pembalasan itu akan datang, bukan dengan teriakan, tapi dengan tanda tangan. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya memuncak. 3 minggu sebelum ulang tahun saya, Dinda mulai bertingkah aneh. Dia sering berbisik dengan Bu Surti, lalu berhenti saat saya lewat. Mereka mengukur ukuran kamar saya, memindahkan beberapa barang saya ke gudang. Hanya beres-beres, kata Dinda dengan senyum manis. Saya tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Saya pura-pura tidak peduli. Lalu, 2 minggu sebelum ulang tahun, Bayu mengajak saya bicara. Laras, katanya. Aku rasa kita perlu memberi jarak sebentar. Jarak? Tanya saya tenang. Ibu merasa kamu kurang cocok dengan keluarga ini. Mungkin kamu bisa tinggal di tempat lain dulu. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu berlutut melamar saya, kini mengusir saya dengan kalimat sopan. Baik, jawab saya. Aku akan pikirkan. Beberapa hari kemudian, Bu Surti mengadakan makan malam khusus di rumah. Saya pikir itu makan malam keluarga biasa. Saya memasak banyak, seperti biasa. Tapi ternyata ada satu tamu yang tidak saya kenal. Seorang perempuan muda berpenampilan mewah. Kenalkan, ini Sinta, kata Bu Surti dengan bangga. Teman dekat Bayu. Sepanjang makan malam, Sinta duduk di sebelah Bayu, tertawa mesra. Seolah saya tidak ada. Bu Surti dan Dinda memperlakukannya seperti ratu. Sementara saya melayani di dapur. Saya menyajikan, mengisi gelas, membereskan piring. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan tamu suami saya. Malam itu, saya mengerti. Mereka sengaja mempertontonkan ini agar saya tahu diri dan pergi. Saya tidak menangis. Saya hanya mencatat satu hal lagi di map saya. Tanggal, nama, kejadian. Beberapa hari berikutnya, Bayu menyodorkan selembar surat kepada saya. Tanda tangani ini, katanya. Surat persetujuan pisah harta. Biar nanti urusannya gampang. Saya membaca surat itu dengan saksama. Isinya, saya melepaskan semua hak atas rumah dan harta. Mereka mengira saya tidak mengerti hukum. Mereka mengira saya akan menandatanganinya karena takut. Saya tersenyum dalam hati. Surat ini justru bukti niat mereka merampas yang bukan milik mereka. Aku perlu waktu untuk membacanya. Bayu, kata saya, tenang. Lalu, saya memfotonya dan menyimpannya. Surat itu yang mereka kira senjata, kelak menjadi bukti melawan mereka sendiri. Saya tidak menandatangani apapun, karena bagaimana mungkin saya melepaskan sesuatu yang memang milik saya. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena sedih,
Tapi karena saya sedang menghitung berapa lama lagi sebelum saya bisa melepaskan semua ini dengan bersih. Keesokan paginya, saya menelpon Pak Hartono, pengacara keluarga ayah saya, Pakistan, kata saya. Sudah waktunya, siapkan semuanya. Pak Hartono terdiam sebentar di ujung telepon. Lalu beliau berkata, akhirnya, Nak Laras. Beliau sudah menunggu telepon ini selama 8 tahun. Hari itu juga, saya mulai bergerak. Diam-diam, rapi. Tanpa satupun dari mereka curiga. Pertama, saya pergi ke kantor. Saya menghadap Pak Manajer Umum. Saya akan mengundurkan diri dalam 1 bulan, kata saya. Beliau terkejut. Bu Laras, Anda pengendali keuangan terbaik kami. Kenapa? Saya akan mengerjakan hal yang jauh lebih besar, jawab saya. Di tempat yang lebih besar. Beliau tidak tahu. Tempat yang lebih besar itu adalah ruang kendali atas perusahaan ini sendiri. Selama 1 bulan terakhir, saya bekerja seperti biasa. Bahkan lebih rajin. Tidak ada yang curiga. Bagi mereka, saya hanya akuntan yang akan pindah ke perusahaan lain. Saya menyerahkan tugas dengan sempurna. Tidak ada satu berkas pun yang berantakan. Setiap laporan, saya tutup rapi. Setiap angka, saya pastikan benar sebelum saya melepasnya. Karena ayah selalu berkata, kemenangan yang bersih dimulai dari meja yang rapi. Kedua, saya menemui notaris untuk memastikan akta rumah menteng. Akta itu murni atas nama saya. Bayu hanya penghuni, bukan pemilik. Notaris itu, yang dulu juga mengurus dokumen ayah saya, menatap saya dengan iba sekaligus bangga. Bu Laras, semua dokumen Anda lengkap dan sah. Tidak ada celah sedikit pun, katanya. Almarhum ayah Anda sangat teliti. Beliau menyiapkan semua ini seakan sudah tahu hari ini akan datang. Saya tersenyum getir. Ayah memang selalu tahu. Beliau mengenal manusia lebih dalam dari siapapun. Begitu pula tanah dan 2 ruko yang selama ini Bayu pamerkan sebagai asetnya. Semuanya di atas hitam dan putih milik saya. Ketiga, dan ini yang paling penting, saya mengurus saham. Saya memegang 58% saham Cahaya Sentosa. Cukup untuk menentukan siapa yang duduk dan siapa yang turun dari kursi direktur. Pak Hartono menyiapkan dokumen rapat pemegang saham luar biasa. Saya menjadwalkannya persis 3 hari setelah ulang tahun saya. Saya tidak terburu-buru. Saya melangkah satu persatu, seperti yang diajarkan ayah. Keadilan datang perlahan, tapi pasti. Seminggu berlalu. Setiap hari saya pergi ke kantor untuk serah terima. Dan setiap malam saya menyiapkan masa depan saya yang baru, diam-diam. Di ruang kerja kecil di rumah. Tekanan terhadap saya justru semakin keras. Seakan mereka tidak sabar saya pergi. Suatu pagi, kartu kredit tambahan yang dulu saya berikan kepada Bayu tiba-tiba dipakai besar-besaran. Tagihan datang. Puluhan juta untuk perhiasan dan tas mewah. Bukan untuk saya, tentu saja. Saya menelepon bank, lalu memblokir kartu itu dengan tenang. Itu kartu atas nama saya. Sore harinya, Bayu pulang dengan marah. Kenapa kartunya diblokir? Aku malu di toko tadi. Itu kartu saya. Bayu, jawab saya datar. Saya berhak memblokirnya kapan saja. Dia membanting pintu. Dia tidak tahu. Itu baru permulaan dari hilangnya semua yang dia kira miliknya. Keesokan harinya, kotak perhiasan ibu saya yang saya simpan di lemari raib. Saya tahu siapa pelakunya. Diam-diam, Dinda telah memindahkannya ke kamarnya. Saya tidak menuduh. Saya hanya memasang kamera kecil di sudut ruang keluarga malam itu. Esoknya, rekaman itu menunjukkan dengan jelas Dinda mengambil perhiasan dari lemari saya. Rekaman itu masuk ke map. Satu bukti lagi, terdokumentasi dengan rapi. Lalu, sesuatu yang lebih licik terjadi. Bu Surti menelpon kantor lama saya. Beliau menyebarkan kabar bahwa saya pencuri uang keluarga agar nama saya jatuh. Untungnya, Pak Manajer mengenal saya 8 tahun. Beliau justru menelpon saya. Bu Laras, ada yang menelpon menjelekkan Anda. Saya tidak percaya. Tapi Anda perlu tahu. Saya berterima kasih. Lalu saya meminta beliau merekam jika telepon itu datang lagi. Dan benar, ada rekamannya.
Fitnah itu pun berubah menjadi bukti pencemaran nama baik. Tersimpan rapi di map saya. Puncaknya, 2 hari sebelum saya benar-benar pergi, Bayu mencoba sesuatu yang nekat. Dia menggeledah ruang kerja saya, mencari dokumen-dokumen penting, akta, sertifikat, surat. Tapi semua dokumen asli sudah lama saya titipkan di brankas Pak Hartono. Yang dia temukan hanya salinan kosong dan map-map tua tanpa isi. Dia mengira saya tidak menyimpan apa-apa. Dia mengira saya lemah dan tidak siap. Malam itu, saya berdiri di ambang pintu kamar. Melihatnya mengaduk-aduk laci saya. Dia tidak tahu setiap gerakannya sedang merekam dirinya sendiri ke dalam kekalahannya. Keesokan harinya, mereka semakin tidak sabar. Bu Surti dan Dinda mulai mengemasi barang-barang saya. Pakaian saya mereka masukkan ke kardus, ditumpuk di depan pintu, seperti barang yang akan dibuang. Biar gampang nanti kalau kamu pergi, kata Dinda sambil tersenyum tipis. Bu Surti menambahkan, jangan lama-lama. Kamar ini mau dicat ulang untuk Sinta. Mereka sudah memesan tukang cat. Mereka sudah mengukur tirai baru. Semuanya. Seolah saya sudah tiada. Saya menatap kardus-kardus itu, lalu mengangguk pelan. Baik, saya akan pergi sebentar lagi. Sebentar lagi. Hanya mereka yang tidak mengerti arti sebenarnya dari kata itu. Karena saat saya pergi nanti, saya tidak akan pergi sebagai orang yang terusir. Saya akan pergi sebagai pemilik yang sedang meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu. Di rumah. Suasana semakin aneh. Dinda semakin sering tersenyum sinis. Bu Surti mulai memilah barang-barang saya, seolah saya sudah tidak ada. Suatu malam, saya mendengar mereka bertiga bicara di ruang tengah. Setelah dia pergi, Sinta bisa langsung pindah ke sini, kata Bu Surti. Iya. Bu, Mbak Sinta dari keluarga kaya. Cocok untuk Mas Bayu, sahut Dinda. Bayu hanya tertawa kecil. Yang penting, urusan dengan Laras beres dulu. Saya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Dada saya panas, tapi wajah saya dingin. Mereka mengira saya pergi membawa tangan kosong. Mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Malam itu saya kembali ke kamar dan membuka map tebal saya. Bukti perselingkuhan, bukti aliran dana, akta, sertifikat saham, semuanya tersusun rapi, menunggu hari yang tepat. Lalu, tibalah hari ulang tahun saya. Saya sengaja pulang larut. Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani. Ternyata, mereka berani sampai ke titik yang bahkan saya tidak duga. Mereka membawa perempuan itu, Sinta, ke dalam rumah saya di hari ulang tahun saya dan mereka memintaku keluar. Seolah saya hanya tamu yang sudah kelewat lama menumpang. Kotak kue kecil di tangan saya terasa konyol sekarang. Saya meletakkannya pelan di meja. Apa maksud ibu? Tanya saya. Suara saya sengaja saya buat bergetar. Bu Surti mendongak angkuh. Maksud ibu jelas. Kamu sudah tidak dibutuhkan di sini. Bayu butuh istri yang bisa memberi keturunan, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Bukan kamu. Kata-kata itu menusuk, mengingatkan saya pada anak yang hilang. Tapi saya tetap tegak. Sinta menyilangkan kakinya, lalu berkata dengan nada meremehkan, Mbak, lebih baik pergi baik-baik. Jangan bikin malu di depan calon keluarga baru. Saya menatapnya. Perempuan ini bahkan tidak tahu rumah yang dia duduki ini bukan milik Bayu. Saya menatap Bayu. Kamu setuju dengan ini? Akhirnya, dia mengangkat wajah. Matanya dingin. Laras. Sudahlah. Pergi saja. 8 tahun. 7 miliar. 1 anak yang hilang. Dan inilah balasannya. Sekilas, saya teringat hari pernikahan kami. Bayu yang dulu berlutut, berjanji melindungi saya seumur hidup. Lelaki itu sudah lama hilang. Yang berdiri di depan saya kini hanya orang asing yang serakah. Saya tersenyum, bukan senyum sakit, senyum yang sudah lama saya simpan. Baik, kata saya. Aku akan pergi malam ini juga. Bu Surti tertawa. Nah, begitu. Akhirnya kamu tahu diri. Saya mengambil 1 koper kecil yang memang sudah saya siapkan dari kemarin. Hanya pakaian dan map tebal saya. Tidak ada yang lain yang perlu saya bawa. Di depan pintu, saya berhenti sebentar. Saya menoleh. Oh iya, kata saya pelan. Tolong jaga rumah ini baik-baik. Untuk sementara. Tidak ada yang mengerti maksud kalimat itu. Mereka pikir
Itu kalimat orang kalah. Mereka tidak tahu. Itu kalimat seorang pemilik yang sedang pergi sebentar. Saya menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bernapas lega. Di luar, hujan gerimis turun pelan di kawasan Menteng. Sebuah mobil sudah menunggu saya. Sopir Pak Hartono membukakan pintu. Saya memang sudah menghubungi Pak Hartono sejak kemarin, memintanya bersiaga malam ini. Saya tahu betul mereka akan bertindak di hari ulang tahun saya. Saya hanya menunggu mereka menunjukkannya. Kemana? Bu, tanyanya. Ke rumah ibu saya dulu, jawab saya. Lalu ke kantor pengacara. Saya bersandar di kursi, menatap rumah itu menjauh lewat kaca jendela. Lampu rumah itu masih menyala hangat. Mereka sedang merayakan kemenangan yang tidak ada. Saya membayangkan mereka bertiga tertawa, mengira sudah berhasil menyingkirkan saya. Mereka tidak tahu, yang baru saja keluar dari pintu itu adalah pemilik segalanya. Pemilik rumah yang mereka tempati. Pemilik perusahaan yang menggaji Bayu. Pemilik masa depan mereka. 3 hari. Hanya 3 hari lagi. Dan semuanya akan berbalik. Hujan semakin deras saat mobil menjauh dari Menteng menuju Bintaro. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, air mata saya jatuh. Tapi bukan air mata kalah. Itu air mata seorang perempuan yang akhirnya berhenti berpura-pura dan mulai menjadi dirinya sendiri. Rumah ibu saya sederhana, di kawasan Bintaro. Ibu sudah menunggu di gerbang dengan payung di tangan. "Cepat masuk, nanti kehujanan," katanya. "Iya, Bu," jawab saya. Untuk pertama kalinya, malam itu, mata saya basah. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya saya pulang ke tempat yang benar-benar rumah. Ibu memeluk saya lama. Mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya, ya. Saya mengangguk di pelukannya. "Iya, Bu." Sekarang giliran saya menunjukkan wajah saya. Malam itu kami minum teh hangat di ruang tengah yang sederhana. Saya menceritakan semuanya. Ibu mendengarkan tanpa menyela. Saya bercerita tentang 7 miliar yang saya suntikan diam-diam 2 tahun lalu. Tentang penghinaan demi penghinaan. Tentang anak yang hilang dan dada yang dikatai mandul. Tentang Sinta yang menyilangkan kaki di sofa saya. Di hari ulang tahun saya, ibu menggenggam tangan saya erat. Sakit sekali. "Ya, Nak, maafkan ibu. Baru tahu sekarang." "Tidak apa, Bu," kata saya. "Justru karena diam, saya sekarang punya semua yang saya butuhkan." Di akhir cerita, beliau hanya berkata, "Ayahmu akan bangga. Kamu sabar. Dan kamu bersih." Malam itu, di kamar masa kecil saya yang sederhana, saya tidur paling nyenyak dalam 8 tahun. Tidak ada lagi suara cibiran. Tidak ada lagi langkah angkuh Bu Surti di lorong. Hanya suara jangkrik dan napas tenang ibu di kamar sebelah. Sebelum tidur, saya membuka map saya sekali lagi, memastikan semuanya lengkap. Akta rumah, sertifikat saham, bukti perselingkuhan, rekaman, surat pisah harta yang mereka paksakan. Semuanya tersusun seperti barisan tentara yang siap maju. Besok, perang yang sunyi itu dimulai. Keesokan harinya, saya dan Pak Hartono mulai bergerak cepat. Langkah pertama, gugatan cerai. Saya yang mengajukan, bukan menunggu diceraikan. Dengan bukti perselingkuhan yang lengkap, posisi saya kuat, sangat kuat. Pak Hartono membaca seluruh isi map saya, lalu menatap saya dengan kagum. "Nak Laras, saya sudah 30 tahun jadi pengacara. Jarang ada kasus serapi ini. Ini bukan dendam buta," kata saya. "Ini akuntansi. Setiap kesalahan ada catatannya." Beliau tersenyum. "Ayahmu pasti tersenyum di sana. Kamu persis seperti beliau." Langkah kedua, surat pemberitahuan rapat pemegang saham luar biasa. Surat itu dikirim resmi ke kantor Cahaya Sentosa. Ditujukan kepada Dewan Direksi, termasuk kepada Direktur Bayu Pranata. Saya bisa membayangkan wajah Bayu saat membaca nama pemegang saham mayoritas di surat itu. Nama saya, Laras Wijaya, 58%. Langkah ketiga, saya menyiapkan tim audit independen. Selama ini, Dinda diam-diam memakai dana perusahaan untuk gaya hidupnya. Mobil, tas, liburan. Semuanya tercatat dan semuanya
akan terbuka. Tim audit bekerja semalaman, menelusuri setiap transaksi mencurigakan selama 2 tahun terakhir. Mereka menemukan pola yang jelas. Dana dikeluarkan dengan persetujuan Bayu atas permintaan Dinda, faktur fiktif, perjalanan dinas palsu, pembelian barang mewah yang dicatat sebagai biaya operasional. Semuanya rapi tersembunyi, tapi tidak cukup rapi untuk lolos dari mata seorang akuntan seperti saya. Saya menandai setiap lembar, menyusunnya berdasarkan tanggal, melampirkan tanda tangan yang relevan. Saat selesai, dokumen itu setebal sebuah buku yang menceritakan keserakahan mereka, halaman demi halaman. Mereka adalah orang-orang yang dipinggirkan Bayu karena terlalu jujur. Pak Wibowo, Pak Hendra, kata saya. Saatnya perusahaan ini kembali ke jalannya. Kedua orang tua itu hampir menangis. Kami menunggu hari ini sejak Pak Wijaya wafat. Mereka tahu siapa saya. Mereka tahu siapa yang berhak memimpin perusahaan ini. Dengan dukungan mereka, mosi pemberhentian Bayu hampir pasti akan lolos. Hari kedua, ponsel saya mulai berdering tanpa henti. Nomor Bayu, nomor Bu Surti, bahkan nomor Dinda. Saya tidak mengangkat satupun. Belum waktunya. Sebuah pesan masuk dari Bayu. Laras, ini ada salah paham. Kita bicara baik-baik, ya. Salah paham. Setelah membawa perempuan lain ke rumah saya, dia menyebutnya salah paham. Saya hanya membaca, lalu menutup ponsel. Bukti itu pun saya simpan. Lalu pesan dari Dinda masuk. Nadanya berubah 180 derajat. Mbak Laras, maafkan Dinda ya. Dinda sayang sama Mbak. Kita keluarga, kan? Keluarga. Kata yang sama yang mereka pakai untuk menyebut saya pembantu beberapa minggu lalu. Saya tidak membalas. Saya tahu, ketakutan sedang mengubah racun mereka menjadi madu palsu. Sore harinya, Bu Surti datang sendiri ke rumah ibu saya di Bintaro. Beliau menangis di depan pintu. Nak Laras, ibu mohon jangan hancurkan keluarga kami. Ibu saya hendak membuka pintu, tapi saya menahannya pelan. Bu Surti, kata saya dari balik pintu. 3 minggu lalu, ibu menyebut saya tidak tahu diri. Ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri di hari ulang tahun saya. Sekarang ibu menangis di depan pintu rumah ibu saya. Pulanglah, Bu. Kita selesaikan semuanya besok secara resmi. Beliau pergi dengan langkah berat. Saya menutup tirai, lalu kembali menyiapkan dokumen. Sore harinya, Pak Hartono menelpon. Nak Laras, mereka sudah tahu soal saham. Bagus, jawab saya. Bagaimana reaksinya? Direktur Bayu datang ke kantor saya tadi. Wajahnya pucat. Dia memohon untuk bertemu Anda. Belum, kata saya. Saat rapat besok, baru saya temui mereka. Semuanya sekaligus. Malam itu, saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar bebas. Di kawasan Menteng sana, saya yakin mereka juga tidak tidur. Tapi alasan kami berbeda. Saya tenang. Mereka panik. Pagi hari ketiga, hari rapat pemegang saham, luar biasa. Saya mengenakan setelan jas berwarna abu-abu, rapi, tegas, tanpa perhiasan berlebih. Ibu memegang tangan saya di depan pintu. Hati-hati, tegakkan kepalamu. Pasti, Bu, jawab saya. Saya tiba di kantor Cahaya Sentosa, gedung yang dulu dibangun ayah saya dari nol. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya masuk lewat pintu utama sebagai pemilik. Resepsionis membungkuk hormat. Selamat datang, Bu Laras. Ruang rapat sudah siap. Di lorong, beberapa karyawan lama mengenali saya. Mereka tersenyum penuh hormat. Mereka ingat siapa putri pendiri perusahaan ini. Saya berjalan menuju ruang rapat besar di lantai paling atas. Pintu terbuka. Di dalam, Dewan Direksi sudah duduk lengkap. Dan di sana, Bayu. Wajahnya pucat seperti kertas. Di kursi tamu, Bu Surti dan Dinda juga hadir. Entah dengan alasan apa. Mungkin Bayu membawa mereka, berharap bisa memohon belas kasihan. Saat saya masuk, seluruh ruangan terdiam. Saya berjalan tenang menuju kursi kepala meja, kursi pemegang saham utama. Pak Hartono mengikuti di belakang, membawa map dokumen yang tebal. Selamat pagi, kata saya.
Terima kasih sudah hadir. Bayu berdiri. Laras. Aku tidak tahu kalau... Maksudku. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Bilang apa, Bayu? Bahwa perusahaan yang kamu banggakan ini milik saya. Bahwa 7 miliar yang menyelamatkanmu 2 tahun lalu. Itu uang saya. Ruangan terkesiap. Para direksi saling pandang. Bayu terduduk lemas. 7 miliar itu. Kamu. Saya, jawab saya tenang. Dan saya tidak pernah meminta terima kasih. Saya hanya meminta dihormati. Tapi yang saya dapat adalah diusir dari rumah saya sendiri di hari ulang tahun saya. Bu Surti berdiri. Suaranya gemetar. Laras. Nak, ibu tidak tahu kalau... Bu, potong saya halus, tapi tegas. Sekarang panggil saya Bu Laras. Kita bukan keluarga lagi. Beliau terdiam, jatuh kembali ke kursinya. Saya membuka map, satu persatu. Saya letakkan dokumen di atas meja. Ini sertifikat saham, 58%. Cahaya Sentosa, atas nama saya. Para direksi mencondongkan tubuh. Beberapa mengangguk. Mereka sudah lama menduga. Ini akta rumah Menteng, atas nama saya. Bukan atas nama Bayu Pranata. Bayu menatap akta itu seperti melihat hantu. Tidak mungkin. Rumah itu kita beli bersama. Tidak, Bayu. Kata saya tenang. Saya yang membelinya. Kamu hanya menempatinya. Ini akta 2 ruko dan tanah yang selama ini disebut aset Direktur Bayu. Semua atas nama saya. Ruangan berbisik-bisik. Selama ini Bayu memamerkan aset itu di setiap pertemuan, seolah miliknya. Saya menatap Dinda. Dan ini hasil audit awal. Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mobil, tas, liburan. Senilai 800 juta rupiah. Dinda pucat pasi. Itu Mas Bayu yang mengizinkan. Hitam di atas putih. Dinda, tanda tangan permintaanmu ada di sini, kata saya. Bukan nama Bayu. Saya meletakkan lembar demi lembar formulir pencairan dana. Tanda tangan Dinda jelas di setiap lembar. Dinda terdiam. Tangannya gemetar. Tidak ada lagi senyum manis yang biasa dia pakai. Dan ini, lanjut saya. Rekaman saat kamu mengambil perhiasan ibu saya dari lemari. Saya memutar rekaman dari ponsel. Suara langkah Dinda. Tangannya membuka lemari. Terlihat jelas. Dinda menutup wajahnya. Bu Surti menatapnya tidak percaya. Dinda, kamu mencuri. Lalu saya membuka dokumen tentang Bu Surti. Bu, rekaman ini. Saat ibu menelepon kantor lama saya, menyebut saya pencuri. Itu pencemaran nama baik. Saya bisa menuntut ibu, tapi saya memilih tidak. Cukup ibu tahu, saya menyimpannya. Bu Surti terduduk. Seluruh keangkuhannya runtuh dalam sekejap. Lalu, saya membuka dokumen terakhir, surat gugatan cerai dan bukti perselingkuhan. Bayu, saya sudah mengajukan gugatan cerai dengan bukti lengkap. Tagihan hotel, pesan-pesanmu dengan Sinta, foto-foto, semua ada. Saya meletakkan satu foto di meja, Bayu dan Sinta, di lobi hotel. Akhir pekan, saat dia bilang dinas ke Surabaya. Pengadilan akan memutuskan dengan adil. Dan kamu tahu hasilnya akan seperti apa. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Laras, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu kamu punya semua ini. Kalau aku tahu, kalau kamu tahu, kamu akan tetap mencintaiku. Potong saya. Itu justru masalahnya, Bayu. Ayah saya pernah berpesan, lihat dulu siapa yang mencintaimu karena dirimu, bukan karena hartamu. Selama 8 tahun, saya menyembunyikan semuanya, hanya untuk tahu jawabannya. Dan sekarang, saya tahu, ruangan benar-benar hening. Bahkan, para direksi tidak berani bersuara. Saya tidak menjawab lagi. Saya menoleh ke Dewan Direksi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pemegang saham mayoritas, saya mengajukan satu mosi. Pemberhentian Saudara Bayu Pranata dari jabatan direktur, efektif
hari ini. Ruangan hening. Lalu, satu persatu, para direksi mengangkat tangan setuju. Mereka tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan perusahaan ini 2 tahun lalu. Mosi disetujui, kata ketua dewan. Bayu, yang tadi adalah seorang direktur, kini hanya seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Dia tidak melawan. Dia tahu tidak ada satupun kartu di tangannya. Semua kartu ada di tangan saya. Bu Surti menangis. Nak Laras, tolong. Kami minta maaf. Kami khilaf. Beliau berlutut. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Dari perempuan yang dulu begitu angkuh, saya menghampiri beliau, lalu membantunya berdiri pelan. Saya bukan seperti mereka, Bu, kata saya. Berdirilah. Saya tidak ingin ibu berlutut. Itu bukan cara saya menang, tapi ibu harus tahu satu hal. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan menindas orang lain. Bu Surti menunduk. Air matanya jatuh ke lantai ruang rapat. Saya berdiri. Merapikan dokumen saya. Bu, saya tidak akan mempersulit hidup ibu. Saya bukan seperti kalian. Rumah Menteng. Saya minta dikosongkan dalam 2 minggu. Itu rumah saya. Bayu boleh mengambil barang pribadinya, tapi tidak satu pun aset atas nama saya. Soal Sinta, lanjut saya. Silakan. Tidak ada yang menghalangi. Sekarang dia bisa menikahi seorang mantan direktur tanpa rumah dan tanpa jabatan. Wajah Bayu terlihat hancur sepenuhnya saat menyadari arti kalimat itu. Dia menoleh mencari Sinta. Tapi kursi tempat Sinta tadi duduk sudah kosong. Perempuan itu diam-diam pergi begitu mendengar kata pemberhentian. Begitu cepat. Begitu dingin. Ternyata yang dia incar bukan Bayu, tapi rumah dan jabatan yang kini tidak ada lagi. Saya melangkah keluar dari ruang rapat. Kepala saya tegak di lorong. Karyawan lama membungkuk hormat. Saya membalas dengan anggukan kecil. Untuk pertama kalinya, saya melangkah di perusahaan ayah saya tanpa perlu menyembunyikan siapa diri saya. 2 minggu kemudian, rumah Menteng kembali sepi. Kembali menjadi milik saya. Tapi saya tidak menempatinya. Terlalu banyak luka di sana. Saya menjualnya, lalu membangun rumah baru yang lebih kecil, lebih hangat. Dekat rumah ibu di Bintaro. Proses perceraian berjalan cepat. Pengadilan memutuskan sepenuhnya berpihak pada saya. Bayu tidak mendapat apa-apa. Karena memang tidak pernah ada apa-apa yang menjadi miliknya. Di sidang terakhir, Bayu mencoba bicara dengan saya di lorong pengadilan. Laras, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah, katanya. Saya menatapnya tenang. Kesempatan, Bayu. Saya sudah memberimu 8 tahun. 8 tahun adalah kesempatan yang sangat panjang. Kamu memilih membuangnya. Saya berbalik. Dan untuk terakhir kalinya, saya meninggalkannya tanpa menoleh. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Bayu tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya. Dia melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Tapi namanya sudah jatuh di kalangan bisnis. Mantan direktur yang diberhentikan oleh pemegang saham dengan kasus perselingkuhan terbuka. Tidak ada yang berani memakainya. Kesombongan yang dulu dia banggakan kini menjadi bebannya. Dinda harus menjual mobil dan tasnya untuk mengganti dana perusahaan yang dia pakai. Hasil audit penuh menunjukkan jumlahnya lebih besar dari dugaan awal. Hampir 1 miliar. Dia kini bekerja sebagai pegawai biasa, hidup pas-pasan. Jauh dari gaya mewah yang dulu dia pamerkan. Bu Surti, yang dulu menyebut saya pembantu, kini mengurus rumah kontrakan kecil itu sendirian. Tidak ada lagi rumah megah di Menteng. Tidak ada lagi pembantu. Tidak ada lagi arisan mewah. Sinta, perempuan yang dulu menyilangkan kaki dengan angkuh, menghilang. Begitu tahu Bayu tidak punya apa-apa. Ternyata yang dia incar memang bukan Bayu, tapi rumah dan jabatan yang kini sudah lenyap. Saya tidak merasa puas, dan saya juga tidak merasa menyesal. Saya hanya merasa, akhirnya, semua kembali ke tempat yang seharusnya. Sekarang, saya memimpin Cahaya Sentosa dengan tenang. Hari pertama saya masuk sebagai pemimpin. Saya kumpulkan seluruh karyawan. Perusahaan ini dibangun ayah saya dengan kejujuran, kata saya.
Mari kita jaga itu bersama. Para karyawan tua yang dulu mengenal ayah, banyak yang menitikkan air mata. Seorang satpam tua menghampiri saya. Bu Laras, saya kenal Anda sejak kecil, saat masih main di pabrik Bapak. Saya selalu yakin, suatu hari Anda yang akan memimpin di sini, katanya dengan suara bergetar. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Pakistan. Sekarang kita perbaiki semuanya bersama-sama. Gaji yang dulu sering tertunda di era Bayu, kini saya bayarkan tepat waktu. Perusahaan ayah saya tumbuh kembali, lebih sehat dari sebelumnya. Setiap pagi, saya berangkat kerja dengan kepala tegak sebagai diri saya sendiri. Sore hari, saya pulang ke rumah kecil yang hangat. Tempat ibu menunggu dengan teh dan ikan goreng. Bukan rendang mewah seperti di Menteng dulu, tapi jauh lebih nikmat. Di meja kerja saya, ada satu mainan kecil, mainan anak saya yang tidak sempat lahir. Setiap kali saya lelah, saya menatapnya. Dan saya ingat, kenapa saya harus kuat. Suatu sore, saya pergi ke makam ayah. Saya membawa bunga dan duduk lama di sana. Ayah, kata saya pelan, saya sudah menjaga semuanya. Perusahaan, kejujuran, dan harga diri. Saya menunggu selama 8 tahun, seperti pesan ayah. Dan akhirnya, saya tahu siapa mereka. Angin sore bertiup pelan, seolah menjawab. Saya merasa ayah tersenyum di suatu tempat yang jauh. Saya pulang dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya, beban 8 tahun itu benar-benar terangkat. Saya meletakkan pena, lalu menatap keluar jendela. Aliran kali kecil di belakang rumah mengalir tenang. Masa lalu telah mengalir, seperti air sungai. Hanya hari esok yang baru yang tersisa. Kemenangan yang sunyi. Itu sudah cukup. Sahabat, cerita hari ini sampai di sini. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jangan mengira diam adalah kelemahan. Terkadang, diam adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi segalanya, lalu dianggap tidak berharga. Ada juga banyak suami seperti Bayu yang menukar kesetiaan dengan kesombongan sesaat. Ada pula ibu mertua yang takut kehilangan kuasa, lalu menyakiti orang yang seharusnya mereka rangkul. Tapi ingatlah, yang asli pada akhirnya pasti akan bersinar. Orang yang berpegang pada prinsip, dialah yang pada akhirnya menang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam atau untuk bangkit. Bagi kalian yang mungkin sedang diperlakukan tidak adil hari ini, semoga cerita ini menjadi sedikit penghibur. Nilai kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri. Tidak ada yang berhak menghakimi dengan sembarangan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita kita berikutnya.